Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SD Negeri 13 Lawang Kidul dan rekan-rekan guru dan staf. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul di kelas 3 dalam rangka pengembasan coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KKA. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, saya sebagai moderator akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu wajib nasional, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 13 Lawang Kidul, dan penyampaian materi pengimbasan coding dan kecerdasan artifisial, kemudian penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Diharapkan kepada ibu dan bapak dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 13 Lawang Kidul. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu serta staf guru SDN 13 Lawang Kidul. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang ini masih bisa kita berkumpul di ruangan kelas 3 ini. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf mengganggu waktunya, sudah menyita waktunya. Di hari ini kami mengumpulkan Bapak Ibu di sini untuk mendengarkan penyampaian dari
Ibu Maya dalam pengimbasan coding dan kecerdasan artifisial atau KAA. Kepada Bapak Ibu, kami mohon tolong kita dengarkan bersama. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Maya sebagai penyampai materi, kita bisa menerimanya, kita bisa mengaplikasikannya juga nanti di kelas. Semoga bermanfaat buat kita semua untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu saja penyampaian saya hari ini. Kepada Ibu Maya nanti dipersilahkan. Saya akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan kata sambutan. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang pengimbasan coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Kepada pemateri dipersilahkan. Oke, semuanya ibu-ibu, terima kasih atas kedatangannya di acara pengimbasan coding dan kecerdasan artifisial KKA ini. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Oke, sebelum mulai biar kita lebih semangat dulu seperti anak-anak. Tepuk semangat dulu, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tepuk semangatnya lumayan semangat. Baiklah, hari ini kita akan mengikuti pengimbasan coding dan kecerdasan artifisial yang sudah saya ikuti pelatihannya di Muara Enim sudah selama hampir 2 bulan. Jadi pertama-tama, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya pemateri hari ini, nama saya Maya Winisari. Saya adalah peserta dari pelatihan coding dan kecerdasan artifisial di Muara Enim. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 24 September tahun 2025 saya akan mengadakan pengimbasan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial di SDN 13 Lawang Kidul. Nah, untuk coding dan KA ini atau kita singkat dengan KKA, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini merupakan hal yang baru di bidang pendidikan kita. Ini adalah usulan dari Bapak Wakil Presiden kita. Beliau mengusulkan untuk anak-anak itu ada pembelajaran coding. Karena apa? Karena menurut beliau coding ini sudah sangat diperlukan dan dibutuhkan di era sekarang, yang era serba semuanya teknologi. Hal ini bertujuan untuk membentuk siswa tadi agar lebih kritis, kreatif, dan mampu bersaing secara global. Kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita akan tertinggal dengan negara-negara lain. Dengan prinsip inklusivitas dan pendidikan untuk semua. Jadi dimulai dari SD, fase C, kelas 5 dan 6, di SMP dan di SMA, serta di perguruan tinggi. Jadi untuk pendidikan KKA ini diarahkan, yang pertama itu adalah untuk transformasi digital di sekolah, yang kedua peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, dan penguatan karakter dan soft skill-nya siswa kita. Jadi ada tujuan dari saya untuk mengikuti pelatihan ini dan ada juga capaiannya. Jadi tujuannya itu agar guru yang mengikuti pelatihan memahami, menerapkan dan mengembangkan konsep dasar coding, konsep dalam pembelajaran, dan nilai etika dalam penggunaan KA. Serta capaian pelatihannya, nanti guru tersebut dapat menjelaskan ruang lingkup coding dan KA, memahami berpikir komputasional, memahami konsep dasar dan etika penggunaan KA, serta mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan strategi pemanfaatan KA. Next. Jadi untuk materi ini nanti akan dipersingkat, ada 5 modul ibu-ibu.
Ada yang pertama modul pengantar codingnya, yang kedua modul berpikir secara komputasional, modul ketiga konsep dasar KA dan etika, yang keempat pemanfaatan KA, tantangan dan rekomendasi, serta yang kelima pedagogi coding dan KA. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengetahui dulu sejauh apa pengetahuan kita tentang coding dan KA. Jadi ibu-ibu silakan dibuka, bisa men-scan sebentar. Nah, silakan di-scan dulu. Ini sudah ada satu peserta. Silakan di-scan barcode-nya. Nanti yang tadi. Buka dari Google bisa, Bu. Buka scanner Google atau aplikasi scannernya. Ada gambaran kameranya tinggal ditutup. Iya. Jangan lupa diganti namanya ya Ibu, diisi namanya di kolom nama itu. Ini HP-nya ya. Itu sudah masuk, ada Ibu Ina, Pak Yuli dan Ibu Emi, baru 3 peserta. Belum masuk. Ibu Atin, Ibu Yana Tati. Sebentar ya. Suka keluar sendiri. Nah, lanjut Bu. Kalau tidak bisa scan, masuk saja di Wayground, ketik kode 377977 itu. Codingnya masuk. Sinyalnya susah. Jalan. Sebentar Bu, nanti dimulai. Kalau saya klik mulai baru mulai nanti soalnya. Mama foto yang tadi. Sudah bisa? Ini panjang perjalanannya. Coba kalau jangan pakai wifi anak. Ini, oh Tea sudah masuk. Ibu Eti 7. Ibu Herma tinggal. Semua Pak Eno. Ibu Enida. Ini abu-abu. Kenapa ini merah punya? Oh, yola mana? Sabar Bu. Aku pasti mau Rio. Panjang nomor TA. Udah mudah. Ibu anak kepanjang biar bengok-bengok enggak bengok. Nah, Pak Ono Pak Eno. Tinggal Ibu Herma ya. Bisa Bu. Bisa. Wifi-nya Masih loading. Kayaknya harus beli yang di edit, yang di update begini kemarin di warna oranye ya. Pulang lagi kayak begini. Kode tuh. Jalan. Nih, mulai. Nama buat nama ibu. Nama Bu. Ini Atin. Nah, kita mulai ya. Ada 10 soal ya, Bu.
Oke, silakan ibu-ibu. Mbak jawab soal ibu. Nah ya, tinggal diklik aja sesuai jawabannya. Wah, Ibu Ina nomor 1 menjawab. Itu sudah muncul. Ayo silakan. Tinggal diklik apa yang harus diperhatikan saat menggunakan AI. Ini berarti nah, langsung nanti otomatis dia. Oh ini sinyal teh ya. Ibu Eti menyusul. Kita turunkan dulu ke bawah biar kelihatan. Mengejar. Bolehlah Ibu Eti. Mantap. Sudah masuk Bu Tea? Udah. Kalau untuk Waikroni Bu, tepat cepat. Sudah selesai, Bu Eti sudah menjawab 10 soal. Benar semua jawaban Bu Eti. Bolehlah Bu Eti bayar melu LCC nih. Jangan ada jawabannya panjangnya lah itu jawabannya. Ini bukan sudah belum ya, Mbak? Ya. Sudah, Bu. Ibu Ina, Ibu Eti sudah selesai. Ibu Tea, Ibu Emi. Jangan lupa kirim temanya ya. Kirim spot. Sudah 92% yang menyelesaikan 91%. Ini biasanya bonus Bu. Jadi kalau kita cepat dan tepat menjawab 3 soal selanjutnya ada bonus. Jawaban kita yang salah bisa dibenarkan. %.
Jadi sekarang berubah nama jadi Wayground, dulunya Quizis. Iya. Oh iya itu ini. Dulu namanya Quizis, tapi sekarang Wayground, udah berubah nama. Sudah tinggal Ibu Atin sudah, tinggal Pak Eno. Kayaknya mati kembali. Oke. Habis ini nanti ada post testnya juga, Bu. 5 soal lagi. Nah, itu juaranya. Jadi kalau siswa di kelas kita pakai ini seneng nian. Jadi mereka kalau melihat ada ada peringkat. Jadi pengen paling cepat, paling benar jadi juara. Naik kelas semua. Oke, kita kembali lagi. Oke, selamat buat ibu-ibu semua. Berarti ini pengetahuan awalnya sudah bagus semua ibu-ibu tentang coding dan KA nih. Berarti tinggal moles aja ya. Soalnya aku tadi buat. Ya, yang soal siapa ya? Saya lah. Nah, jadi untuk modul pertama kita itu membahas tentang rasional, tujuan dan karakteristik mapel coding di KA. Jadi di modul 1 itu menjelaskan mengapa kita mempelajari harus mengajarkan coding dan KA kepada siswa, apa karakternya, bagaimana tujuannya dan lain-lain. Nah, kalau untuk pokok bahasan modul 1 itu apa saja elemen yang akan dipelajari pada coding dan KA, Ibu-ibu? Yang pertama itu berpikir komputasional. Jadi, siswa itu diajak untuk berpikir secara sistematis dan logis. Mampu memecahkan masalah, mengenal pola, abstraksi, algoritma. Jadi mereka itu mampu menyusun langkah-langkah penyelesaian. Jadi tidak tergantung, tapi cara pikirnya dulu yang seperti komputer. Baru nanti siswa bisa memerintah komputer. Yang kedua ada literasi digitalnya. Jadi tetap ada literasinya untuk meningkatkan literasi anak-anak kita. Dan yang terakhir ada etikanya. Jadi kalau penggunaan KA ini harus ada etikanya. Kalau tidak ada etikanya, maka hasilnya akan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau untuk di modul kedua ini kita langsung ke fokus ke berpikir secara komputasional. Jadi di sana kita akan menggunakan apa saja kegiatan yang bisa digunakan untuk berpikir secara komputasional. Jadi banyak macam kegiatannya, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi prinsip utamanya yang harus kita ajarkan kepada siswa itu ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat berpikir secara algoritmik. Jadi ini yang akan kita ajarkan pada anak untuk cara berpikir secara komputasional. Dengan cara apa nanti? Nah, ini ada videonya, kita tonton dulu sebentar. Tadi dibagi atas 3, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini contoh dekomposisi, Bu. Jadi membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya bagi tugas. Misalnya kelas kita kotor, apa yang harus kita lakukan? Kita bagi tadi, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang bersihin kaca. Kalau ini pengenalan pola dan abstraksi.
Abstraksi itu fokus pada hal yang penting, abaikan yang tidak penting. Kalau algoritma ini biasanya kita gunakan juga di berbagai mapel ya. Misalnya kita nulis langkah-langkah apa saja. Misalnya langkah-langkah membuat memasak nasi. Nah, dari apa? Dari siapkan dulu berasnya, ambil panci, letakkan beras ke dalam panci, hitung berapa takarannya, dicuci, terus seperti itu sampai dengan selesai. Jadi kalau misalnya di langkah-langkah tadi ada yang tidak kelupaan, misalnya tidak kita masukkan, maka hasil akhirnya tadi tidak akan sempurna. Seperti itu cara berpikir komputasional. Nah, kalau untuk yang ketiga, masih kedua tadi, berpikir secara komputasional itu bisa kita lakukan untuk kegiatannya di dalam kelas. Yang pertama secara plug dan yang kedua unplug. Yang plug itu kita menggunakan aplikasi, Bu. Jadi pakai komputer. Kalau unplug tidak menggunakan komputer, perangkat komputer, bisa pakai games atau bisa pakai LKPD. Kalau untuk contoh plugnya itu bisa kita gunakan banyak aplikasi seperti Scratch, Blockly, Code, ORG dan lainnya. Nah, ini contoh kegiatan unplug. Jadi kita satu jadi programmer, satunya jadi komputer. Jadi mereka akan berdiri misalnya maju satu langkah ke depan, kata si programmer. Majulah satu langkah ke depan si komputer yang jadi komputer. Mundur ke belakang, mundur lagi ke belakang. Seperti dia akan mempelajari memerintah komputer tadi. Kalau untuk kegiatan plug itu bisa kita gunakan contohnya Scratch atau Blockly juga, Bapak Ibu. Nanti akan saya kasih contohnya untuk pada pengimbasan selanjutnya. Selanjutnya untuk pokok bahasan modul yang ketiga yaitu kecerdasan artifisial. Ibu-ibu dan bapak-bapak pernah nggak menggunakan kecerdasan artifisial? Ada yang sudah pernah menggunakannya? Iya. Nah, ChatGPT. Ada yang sudah lama kita gunakan, ibu-ibu. Bahkan mungkin ketika kita buka HP, pakai fitur muka untuk buka HP, itu sudah menggunakan AI. Iya, Face ID. Sudah menggunakan AI. Jadi tanpa kita sadari kita itu berkecimpung dan selalu menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena untuk handphone atau gadget itu sudah menjadi kebutuhan pokok ya. Jadi kalau ketinggalan HP lebih enaklah ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Jadi kalau kecerdasan artifisial ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu diperintah oleh manusia. Dari mana mereka bisa belajar? Ada yang tahu dari mana kira-kira komputer tadi bisa belajar? Dari? Iya. Programnya tadi berupa apa? Oh, berarti pertama pasti kita pakai foto dulu, Bu ya. Cekrik foto. Nah, foto itu berupa data. Jadi kalau komputer itu harus belajar dia dengan menggunakan data. Semakin banyak data yang masuk ke dia, semakin pintar dia. Contohnya penggunaan yang biasa kita gunakan, Bu Ina, ChatGPT. Untuk AI ChatGPT itu dia karena dia adalah yang pertama, jadi dia yang paling pintar. Karena apa dia paling pintar? Karena data dia sudah paling banyak, karena sudah sering orang menggunakannya. Daripada misalnya Gemini atau ya dan
Meta AI, karena si ChatGPT tadi yang pertama, biasanya dia kalau memberikan data lebih akurat. Tapi kalau di ChatGPT lebih lama ya ibu-ibu. Kalau sudah pernah mencoba ChatGPT akan lebih lama dia mengeluarkan data, apalagi gambar. Kalau Gemini kelebihannya dia lebih cepat untuk mengeluarkan gambar. Siapa yang sudah pernah mencoba di Gemini untuk mengubah feature foto, mengedit foto? Pasti sudah semua ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu menggunakan feature di Gemini tadi, otomatis data kita tersimpan. Dan suatu saat mereka bisa memakai data kita tadi untuk kepentingan si siapa tadi? ChatGPT. Misalnya, saya ingin ada orang ini yang membuat prompt, tampilkan saya gambar seorang ibu guru yang sedang mengajar. Kita tadi pernah ngedit foto seperti keluarlah foto kita, entah di mana, entah di India, entah di Malaysia, itu bisa terjadi. Makanya harus ada etika tadi, Bu. Etika penggunaan AI. Nah, ini untuk karakteristiknya. Jadi karakteristiknya si KA tadi, dia belajar dari data tadi. Yang kedua, dia mampu beradaptasi, Bu. Yang ketiga, dia bekerja berdasarkan algoritma. Makanya di komputasional tadi kita belajar ada algoritmanya. Dan yang keempat, mampu mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Kita kadang masukin ke Gemini, tolong ubah gambar saya menjadi seorang perempuan yang sedang berada di taman bunga misalnya. Dia langsung tanpa ini lagi, dia langsung buat keputusan sendiri. Diubahnya gambar kita tadi, lagi di taman bunga lah, duduk selonjor lah, badan siapa tapi muka siapa. Itu yang terjadi dengan AI. Nah, jadi ini cara kerja si KA tadi ada 3 tahap utama. Yang pertama kita masukkan data dulu. Yang kedua proses, KA itu akan memproses data yang kita beri. Dan yang ketiga adalah outputnya, keluarannya, apa yang kita harapkan tadi. Kadang ada beberapa ketika kita masukin data, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang keluar. Kok ini hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Itu bisa terjadi karena apa? Karena kurangnya perintah atau prompt. Jadi perintah kita tadi kurang jelas sama si AI-nya. Ketika si AI kurang memahami, maka apa yang dipahami oleh AI itu yang akan dikeluarkannya. Terus yang ketiga ada limitasi KA. Jadi dia itu ada limitnya. Si namanya AI itu dia tidak punya perasaan. Terus belajar dari data yang terbatas dan tidak memiliki intuisi dan kreativitas. Sebenarnya yang membuat kreativitas itu kita. Karena apa? Karena perintah kita. Pernah mencoba di ChatGPT atau Gemini? Hai sayangku, kita ketik. Nanti dibalasnya hai juga sayangku. Kenapa? Dia membalas perintah kita. Padahal dia kan tidak punya perasaan. Masa dia mengerti sayang? Tapi karena dia membalas perintah kita. Kalau kita dengan kata-kata yang bagus, kita masuk perintah di Gemini atau di ChatGPT, tolong, atau kita gunakan apa, maka mereka si ChatGPT tadi akan mengeluarkan kata-kata yang bagus juga, merespon kita dengan baik. Tapi kalau responnya jelek, buruk, keluarnya juga responnya buruk, Bapak Ibu. Coba saja nanti, hey ChatGPT, atau kita kata-katailah ChatGPT-nya, maka dia akan mengeluarkan kata-kata buruk juga. Nah, ini yang paling utama, prinsip etika penggunaan KA. Jadi ketika kita menggunakan kecerdasan artifisial atau AI tadi, yang pertama itu harus ada keterbukaan dan transparansi. Jadi ketika kita membuat tugas nih, boleh di bawah sekali kita cantumkan dengan bantuan ChatGPT atau menggunakan bantuan Gemini AI. Yang kedua, keamanan dan keandalannya.
sistem KA-nya itu harus aman, harus andal. Jadi ada beberapa sistem atau aplikasi itu yang keamanannya tidak bisa kita prediksi. Jadi ketika kita download di handphone kita akan kena hack. Jadi kita ketika mau mendownload sesuatu aplikasi harus dilihat dulu keamanannya. Yang ketiga, akuntabilitasnya. Yang keempat, harus ada perlindungan data pribadi. Dan yang kelima, berpusat pada manusia atau human center. Jadi KA itu harus digunakan untuk mendukung dan membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Tapi Bu, Bapak, sekarang ini banyak sekali pekerjaan yang sudah digantikan sama AI. Ya, jadi makanya sekarang Bapak Wakil Presiden kita ini mewajibkan dari siswa kelas 5 dan 6 sampai ke atas untuk mempelajari coding dan KA. Dan yang harus kita ingatkan paling utama, KA bukan pengganti tapi mitra, sahabat kita. Jadi AI itu bukan ganti guru. Walaupun siswa bisa belajar dengan menggunakan AI. Karena apa? AI tidak punya perasaan. Jadi teknologi ini tuh berfungsi sebagai mitra yang mendukung kita untuk pengajaran dan menciptakan sistem belajar yang lebih efektif dan menarik. Sekarang di modul keempat, jadi ini manfaat KA di berbagai bidang teknologi. Yang utama di bidang kita yaitu bidang pendidikan, hiburan, transportasi, kesehatan, dan keamanan. Makanya penting KA itu semua bidang itu sudah menggunakan AI. Nah, jadi penggunaan KA itu terbagi atas dua, Bapak Ibu. Yang pertama pengembang, yang kedua pengguna. Menurut Bapak Ibu, kalau kita termasuk pengembang atau pengguna? Pengguna, karena kita banyak menggunakan misalnya Google Translate untuk menerjemahkan bahasa. Misalnya Bu Ina mau jalan-jalan ke Korea, mau beli jampong nih, mau nanya berapa harganya, pakai Google Translate langsung ada suaranya pakai bahasa Korea. Oh, pahamlah si penjual jampong tadi. Jadi kita ini adalah pengguna pengguna dari AI atau user of AI. Nah, kalau pengembang atau produser AI itu adalah orang yang memprogramnya, yang buat ChatGPT, yang buat Gemini, yang buat Facebook, yang membuat Meta AI dan lain-lain. Oh ya, satu lagi, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, kayak Shopee, Lazada, Facebook dan lain-lain itu termasuk AI bukan Bu? Pak? Termasuk. Kenapa? Kalau kita buka di Shopee Bu, misalnya saya mau belanja beli baju PGRI, keluar ya, mau kita beli, sudah dimasuk keranjang, beli check out. Besok ketika kita buka lagi, pertama kali yang keluar di beranda kita apa? Baju PGRI Galo. Keluarlah baju PGRI Galo. Dia membaca apa? Membaca aktivitas kita. Jadi di Shopee itu AI-nya membaca aktivitas kita. Yang kedua, membaca posisi kita. Posisi kita ada di mana? Oh, di Lawang Kidul, Kabupaten Muara ini. Nah, tadi ada tantangan-tantangannya ya. Yang pertama tadi tantangan teknis dengan tantangan etika. Jadi penggunaan KA ini ada dua tantangannya. Tantangan teknis tadi ya, kita membutuhkan banyak data, kadang salah, kadang benar hasilnya ya. Terus tantangan etika, nah plagiarisme Bu. Jadi kadang kita membuka data, kadang punya orang lain yang diambil sama si ChatGPT. Kenalah kita plagiarisme ini atau hoax. Kita menyebarkan sesuatu melalui AI atau
kita menggunakan akun deepfake untuk mengubah wajah seseorang. Masih banyak lagi yang di etika ini. Yang kedua di tantangan sosial. Jadi penyebaran hoax melalui teknologi KA seperti buat berita, buat video palsu itu sudah kayak membalikan telapak tangan saja. Padahal tidak terjadi video tadi, tapi dengan bantuan AI, jadi kayak terjadi, kayak benar-benar ada. Dan menurut orang awam yang tidak paham dengan AI, mereka bilang itu video nyata, real. Kedua, ketimpangan akses teknologi dengan daerah maju dengan daerah tertinggal, apalagi yang jaringan internetnya belum merata. Di daerah yang ikut pelatihan coding dengan saya saja, ada beberapa daerah yang tidak ada akses internet. Bagaimana Pak, kami mau menerapkan KA sedang akses internet tidak ada? Ada beberapa aplikasi yang tidak membutuhkan akses internet, tapi kita bisa, misal kita ke Morenim, kita download aplikasinya dan bisa digunakan di daerah tersebut. Kayak kode ORG atau Scratch juga bisa itu digunakan tanpa internet, jadi di download. Yang terakhir itu kurangnya edukasi masyarakat dalam memahami KA dan dampaknya itu apa, sehingga banyak orang yang tidak tahu cara menggunakannya dengan aman. Nah, jadi harapan saya juga harapan semua yang ikut peserta coding ini, berharap kita semua itu dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan semangat literasi digital, coding dan kecerdasan artifisial kepada siswa di sekolah. Terus kita berkomitmen bersama-sama mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran yang bermakna dan beretika. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi kita yang siap menghadapi tantangan global dan mampu berkontribusi positif bagi bangsa. Jadi Bapak dan Ibu semua, untuk coding dan KA ini bisa diintegrasikan ke pelajaran kita. Jadi tidak harus tidak cuma di pelajaran coding dan KA saja, tapi bisa diintegrasikan ke mata pelajaran IPAS, PJOK, Pak, seni, bahasa Indonesia dan banyak sekali lainnya. Nanti akan ada contohnya. Nah, tadi pretest, sekarang posttest. Soalnya masih sama 10. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan dibuka lagi scannernya. Silakan di-scan barcode-nya. Nanti habis ini ada beberapa yang bisa kita integrasikan ke pembelajaran di kelas. Misalnya penggunaan Canva AI, ibu-ibu kan biasanya sudah tidak awam ya menggunakan Canva ya. Nah, nanti ada penggunaan Canva AI, Gemini,
dan lain-lain. Baru 2 peserta ya. Kalau anak kakak yang nggak pensiun, cuma lah biasa bisa pensiun. Posisi Arasiatu dulu ke sama seger katanya. Sama seger. Kok belum masuk ya? Kamu sudah pensiun itu. Loading. Loading. Apa lagi masuk loading ini ya? Loading di Mbak Dewi ini, tinggal kita dia mulai nanti. Yang ini. Kita nama ibu situ. Tidak Bu, ininya lagi loading si Oh. dia sinyalnya. Sudah semua Bu? Kalau bisa besok pensiun yang nanti. Hah? Kalau bisa besok pensiun. Iya, benar. Tambahnya boleh hari mati. Jangan Bu. Hidup itu kayak Mister kayak jadi ada, bawah ada, harus pegang tangan tiap hari. Oh ya. Iya, masuk. Ada ya. Aku salah pintu nampak lagi. Mereka lah, kau bertiga yang baju pulang, mereka soalnya aja. Sebentar ya. Bapak, Pak Luka. Nah, masukkan semua. Dimulai ya. Pak Ena dulu. Aduh, Pak Ena. Ini baru 8 peserta ini. Dibacakan dulu. Emilianti, Ibu Eti, Ibu Ida, Ibu Ina, Ibu Tea, Ibu Atin, Ibu Yanatati, Ibu Yuli. Pak Ibu Yuli, Pak Yuli. Marahlah Pak Yuli. Tinggal Bu Herma sama Pak Eno. Nah, Bu Herma nggak masuk. Ibu tuh udah kecil. Bu Herma sudah masuk ini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ketika kita gunain ini bisa kita edit sesuai keinginan kita. Jadi anak-anak bolehlah dikasih waktu 5 menit untuk ngedit avatar dia. Ada yang pakai kuncit, ada yang pakai error. Banyak yang mirip aku otak itu ya. Ini sudah bawaannya Bu, ibu tidak merubah berarti. Ini sama ini, tapi bajunya aja yang beda. Itu bukan botak Bu, rambutnya putih, mau barat. Blonde. Nggak, Pak Yuli itu jadi cewek sekarang nanti. Kan lo Pak Ino, lo masuk Pak Ino. Sudah kita mulai aja Bu ya. Kalau ada masuk Pak Ino udah berapa Ino? Santai. Aku ada masuk santai ya. Kita mulai lagi bapak-bapak ibu-ibu. Maaf kalau soalnya agak sulit ya. Yuli duluan. Kejar-kejaran. Sinyal Bu. Semangat Bapak Ibu. Iya. Bu Eti baru 2 soal, hilang sinyal.
10 Bu. Sampai 10. Iya, sinyal kayaknya itu. Jalan kok. Ah, udah selesai. Selesai. Tidak gitu. Oh, itu ada. Mana aku dapat? Sampai kayak baru 7. Ini naik untuk pensiun aja awak. Ah, udah. Pasokan. Udah kan? Udah. Semangat. Sudah selesai Bapak-bapak Ibu-ibu. Sama lah kayak di kelas. Jangan Bu, tunggu. Jangan akhiri, tunggu Bu katanya. Kalau di kelas bisa kita scan barcode langsung, atau kalau untuk tugas di rumah Bapak Ibu bisa share aja linknya di grup kelas. Jadi anak-anak bisa dari rumah juga. Udah Bu ya, diakhiri aja. Ibu Eti mantap. Tapi dulu aku selesai. Tadi kan itu Sinyal Bu, jadi tidak tampil dia. Tadi kita sudah melaksanakan post-test ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, sekarang implementasi coding dan ke pada mata pelajaran. Jadi kita bisa mengimplementasikan mata pelajaran apa saja Bu? Kalau yang namanya membuat pembelajaran interaktif kayak yang ini membuat eksplorasi planet cerdas dengan bantuan Canva. Jadi kita pakai Canva AI. Nah, pertamanya nanti kita buka Canva dulu. Kalau ini saya gunakan di pelajaran IPAS planet untuk tugas di ON 2. Jadi kita buka dulu Canva kita, Canva AI. Nah, kita pakai bantuan dulu, jangan langsung ke Canva Bapak-bapak Ibu-ibu, tapi pakai bantuan Om kesayangan kita, Om ChatGPT. Nah, kita buat dulu promptnya di sini. Kalau prompt atau perintah itu harus lengkap. Jadi kalau tidak lengkap nanti hasilnya itu kurang memuaskan, tidak sesuai dengan keinginan kita biasanya. Jadi kita ketik dulu promptnya di sini. Buatkan saya pembelajaran interaktif misalnya ya. Tidak menggunakan planet ya. Yang ini boleh mau pelajaran apa Ibu? Bahasa Indonesia Majas misalnya ya. Bahasa Indonesia kelas 6 materi Majas. Kurikulum Merdeka. Kan pendekatannya saja Bu. Kalau kurikulumnya bisa tetap kurikulum Merdeka.
kurikulum merdeka. Terus apalagi yang mau kita tambahkan biar lengkap di situ, sertakan dengan penjelasan dan contohnya. Terus berikan juga kuis berupa pilihan ganda 5 soal. Jangan tampilkan jawabannya. Kalau ditampilkan jawabannya muncul kayak dia, Bu. Jadi anak-anak tadi kan langsung bisa tahu, oh ini salah katanya. Yang bisa digunakan dan pasti berhasil di Canva. Nah, kita klik di sini. Kalau misalnya Canva kita Pro, Bu, kita kan pakai Canva gratis, ya Canva gratis, Canva dari yang bekerja sama dengan Kemendikbud, pakai akun belajar kita. Nah, dia itu kalau untuk prompt tuh lebih sedikit dari Canva yang Pro. Saya sudah pernah coba untuk pakai Canva Pro dan dia lebih banyak untuk untuk soalnya nih, untuk ini nih. Ini namanya nih sudah dibuatkan sama si ChatGPT promptnya, perintahnya. Tinggal kita copy. Kita salin, kita buka ke beranda kita klik yang AI Canva, Bu. Klik AI Canva. Kita klik ke kode, ada tanda kode, pastekan yang tadi kita tempel. Nah, ini karena pendek perintahnya masuk semua adanya, kadang nggak masuk, ini masuk semua masuk. Nah, baru kita submit atau kirim. Nanti si Canva akan memberikan kita kode. Nah, muncullah kodenya, Bu. Ini yang dinamakan coding, kode. Jadi kita memberi kode. Kalau yang orang programmer, mereka mengetik sendiri kode-kode ini. Kalau kita dengan bantuan Canva AI, dia yang memberikan kode pada kita. Ini sinyalnya ini. Udah jalan. Baru sampai 52 baris. Jadi dia nanti sampai bisa 1000 baris, 1500 baris atau 800 baris. Sinyal. Nah, sudah jalan lagi dia. Kita tunggu saja, Bu. Nanti dia berhenti sendiri dan akan mengeluarkan hasil tampilan akhir. Memang kalau kita mau berbuat seperti ini harus sinyalnya yang kuat. Jadi cepat hasilnya. Oh, sinyal. Nah, ini sudah dapat media pembelajaran interaktif kita. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita gunakan dalam desain. Kita klik. Ada situs web, Bu. Kita klik situs web.
kita publikasikan situs web. Kita kalau pakai akun belajar bisa kita pakai ini tanpa batas. Tapi kalau kita pakai akun biasa cuma 5 kali dalam sehari untuk penggunaan ini. Kita publikasikan. Ya, semua yang di SD 13 keluarnya pakai akun semua. Nah, ini sudah keluar. Kalau kita mau memberikan, misalnya kita mau daring ceritanya, kita bisa langsung salin ini, klik langsung kita kirim, mau di Google Classroom atau di WhatsApp. Kalau kita mau buka langsung, kita klik saja, lihat situs web. Karena pas pertama kali yang buat aku tadi situs website tadi Mbak Ida, mungkin karena Mbak Ida jadi terkait dengan yang lain. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, pembelajaran interaktif Majas gaya bahasa kelas 6. Jadi ini pembukaannya, selamat datang, ada tujuan pembelajarannya. Kita klik mulai belajar. Nah, di sini penjelasan apa itu Majas sering digunakan dalam apa? Iya, ini materinya dulu. Kalau kita daring ini sangat berguna Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi kita tidak perlu lagi nak mikir, nak buat video atau apa, tapi kita gunakan saja si Canva AI untuk membuat ini pembelajaran interaktif. Ini juga bisa kita gunakan langsung di kelas, apalagi kalau pakai smartboard. Jadi langsung diklik di sana, anak-anak klik sendiri. Jadi lanjut ke jenis ini. Nah, ini nanti dibuka satu-satu ada. Ini Majas perbandingan, Majas petentang. Iya, jadi kita tidak capek lagi, sangat dibantu guru itu oleh AI. Nah, terus ada latihannya. Jadi nanti anak-anak bisa membaca dulu materi dan akhirnya mengerjakan tugasnya. Misalnya ini salah jawabannya, belum tepat, lanjut ke kuis selanjutnya. Ada juga yang dibuat sama anak kelas 6 kemarin. Anak-anak itu Bu lebih bisa daripada kita. Kita ajarin sekali, mereka lebih mahir. Buat tentang planet kalau kemarin. Jadi membuat kemarin tugas di on 3, bukan on 2, integrasikan kecerdasan artifisial di pelajaran kita sehari-hari. Nah, saya mencoba untuk ke pelajaran IPAS, berhubung ngasih dalam planet kemarin, jadi pakailah planet. Nanti juga ada yang bisa digunakan untuk pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Bisa kita buat storybook dengan bantuan yang sering kita gunakan, apa? Gemini. Maaf ya Bapak-bapak Ibu-ibu, ini sinyal jadi tidak terbuka dia. Jadi kita langsung ke Gemini aja ya. Sebelumnya dibuka dulu sini. Kita balik ke ini yang kedua. Membuat storybook dengan Gemini AI untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk kelas 1, 2, dan 3 ini sangat menarik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita tinggal ke Gemini. Ini salah satu buku yang sudah saya buat. Mudah sekali, tidak susah. Jadi kita kembali ke awal dulu. Mudah Bu. Ini ya. Ini ceritanya saya membuat cuma untuk anak usia 7-8 tahun. Temanya apa? Menghormati orang yang lebih tua. Ceritanya. Robot raksasa dan kesabaran nenek. Pagi itu, Zahran bangun dengan Pakai nama Zahran. Hari ini, aku akan bermain puzzle robot raksasa baruku. Serunya sambil melompat dari tempat tidur. Tapi kalau kelemahannya kita agak susah mendownloadnya di Gemini, harus Pro. Jadi kalau Pro baru kita bisa download. Sambil memegang piring.
tapi masih bisa kita gunakan. Zahran sudah tidak sabar. Iya, Nek, nanti saja ya. Zahran harus cepat. Robot itu menungguku. Tanpa menunggu jawaban nenek, Zahran langsung berlari ke ruang tamu. Zahran mulai menyusun robotnya. Kain sudah terpasang, tapi saat mencoba bagian lengan, ia bingung. Petunjuknya terasa rumit dan kecil. Ia mencoba lagi dan lagi. Aduh, kenapa sulit sekali sih? Gumam Zahran kesal. Ia bahkan mulai mendorong potongan-potongan puzzle dengan kasar. Cucu nenek, kata orang tua dulu. Apalagi untuk anak kelas bawah Bu ya, kelas 1, 2, 3 ini mereka akan sangat senang. Jadi literasinya tidak harus kita melulu membaca. Jadi ada yang nama istilahnya mendongeng. Nenek mau bilang apa? Tanyanya dengan suara pelan. Nenek Rahayu tersenyum. Ini bisa kita atur Bu, kecepatan, kelambatan orang yang ngomong. Ini kan yang masih yang biasa, yang awam digunakan. Bisa kita perlambat atau bisa kita percepat. Kalau untuk anak kelas 1 kan bisa kita perlambat, biar dia sambil membaca kata-kata yang ada di layar. Dengan sabar, ia mengikuti langkah nenek. Oke. Dan mendengar. Jadi ini namanya storybook Bu. Pertama-tama kalau kita buka Gemini AI, mau dari HP pun bisa kita buat ini. Jadi kita buka dulu di sini kalau Gemini, langsung kita klik. Nah, kalau pertama buka kan seperti ini Bu posisinya. Jadi kita klik, bukalah storybook. Kita klik storybook. Nah, tinggal kita kasih prompt atau perintahnya di sini. Mau buat apa? Misalnya buatkan cerita tentang akibat bullying untuk anak usia 8 sampai 9 tahun. Nama tokoh utama misalnya Putri. Ini kan sedikit cuma promnya ya, tapi kita klik aja langsung. Kalau Gemini ini biasanya lebih cepat. Kalau Gemini AI dia lebih cepat daripada ChatGPT. Kalau ChatGPT itu lama sekali tangkapnya. Iya. Nah, sudah mulai dibuatkannya. Sinyal. Jadi kalau misalnya sinyalnya lagi bagus, lagi cepet Bu, nggak nyampe dari pakai sepersekian detik kadang. Kalau sinyalnya lagi lemot seperti ini memang jadi lama. Ini lagi putar deh. Nah, masih lagi sinyalnya, nggak mau dia. Jadi seperti itu aja Bu, nanti langsung tampilannya seperti inilah, seperti buku yang tadi. Kalau ini ceritanya tentang bullying, tapi untuk anak usia SMP. Jadi 12 sampai 13 tahun waktu itu. Jadi ceritanya tentang bullying juga. Keberanian Pemeran utama tetap Zahran. di sekolahnya, dia selalu melihat hal Iya. kecil yang luput dari perhatian orang lain. Belakangan Jadi kita bisa menggunakan AI tadi untuk membantu kita membuat pembelajaran di kelas kita lebih menarik.
Kalau seperti ini, anak-anak jadi suka membaca. Si anak laki-laki yang suaranya Jadi senang. Jadi suaranya ini bisa nanti kita bisa diperkecil lukisan ini terlihat di ini, di tombol yang pinggir ini untuk mempercepat atau melambatkan speed suaranya. matanya berkaca-kaca. Biasa kalau anak-anak, apalagi anak tingkat SD, suka buku yang banyak gambarnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sesuatu, pikirnya, tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Rasa takut berbicara jauh lebih besar daripada rasa ingin menolong. Oke. Saat istirahat, Dan satu lagi untuk menggunakan Scratch. Jadi ini bisa digunakan di pelajaran matematika atau Blockly juga. Tapi ini kalau sinyalnya lambat seperti ini lemot, tambah susah kita membukanya kalau Scratch. Jadi harus di-download dulu, Scratch-nya di-download atau Blockly-nya. Nanti kita bisa mengukur luas persegi panjang, mengukur luas segitiga, dan lain sebagainya. Nah, sekian bapak-bapak dan ibu-ibu materi pengimbasan coding dan kecerdasan artifisial kita hari ini. Kalau ada yang kurang, saya menerima kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bertanya terkait materi yang tadi? Oke, silakan Bu Emi. Tadi Ibu sebutkan bahwa kalau misalkan kita terkendala oleh internet, kata Ibu ada yang tidak menggunakan internet. Apakah itu berupa aplikasi atau seperti LKPD? Oke, kalau untuk dia kan ada dua Bu, ada unplug dan plug untuk kegiatan itu. Kalau namanya plug itu bisa kita download aplikasinya, kayak aplikasi kode ORG, Blockly dengan Scratch tadi bisa. Jadi kalau kita punya Chromebook bisa kita download di situ. Jadi anak-anak bisa memakai Chromebook. Tapi lebih disarankan lagi kalau kita menggunakan internet. Jadi beberapa gambar bisa kita download dari anak-anak bisa download dari internet. Kalau misalnya kita pakai aplikasi yang sudah di-download, gambarnya terbatas. Nah, untuk kegiatan unplug itu biasanya banyak tadi bisa berupa LKPD, bisa juga berupa tadi permainan games, bisa juga drama dan lain-lain. Ada lagi Bu Emi? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, baiklah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, demikianlah tadi penyampaian dari pemateri tentang coding ya Bapak Ibu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan sangat menarik bagi kita semua sebagai pendidik untuk lebih interaktif lagi dalam proses belajar sekarang, apalagi di zaman yang serba menggunakan teknologi. Jadi kita sama-sama belajar untuk mencerdaskan anak bangsa menuju generasi emas. Nah, terima kasih dari Ibu Maya. Marilah kita sama-sama mengakhiri acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lapar perut mau makan. Beli foto belum tadi ya? Belum dia foto. Foto dulu, foto dulu, ayo.